Topik kita malam ini adalah obesity and chronic disease. Jadi dalam bahasa yang lain saya bisa katakan bahwa kegemukan ibu dari berbagai penyakit degeneratif. Mari kita melihat informasi yang diberikan oleh survei dari Badan Kesehatan Dunia dan juga di dalam negeri kita, hasil dari riset kesehatan dasar yang terakhir. Nanti ada riset lagi di pool setiap 5 tahun. Nanti kita akan dapatkan data yang baru tahun 2023. Jadi data terakhir tahun 2018 ya. Oke, menurut laporan yang diberikan oleh Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Hampir 2 miliar ya. Jadi berapa persen dari penduduk dunia? Sekitar 7 miliar. Di antaranya 650 juta atau lebih obesitas. Nanti sebentar kita akan bahas apa perbedaan obesitas dan kegemukan. Kelebihan berat badan maksudnya, kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas atau kegemukan. Ada 41 juta anak di bawah usia 5 tahun kelebihan berat badan atau obesitas. Di bawah 5 tahun ini. Ada 340 juta anak-anak dan remaja antara 5 sampai 19 tahun kelebihan berat badan atau obesitas. Di negara-negara di mana kelebihan berat badan dan obesitas membunuh lebih banyak orang daripada kekurangan berat badan. Ini kesimpulan dari WHO. Jadi kegemukan itu membunuh lebih banyak orang daripada orang kekurusan, kekurangan berat badan. Jadi jangan salah ya. Kalau di Manado selalu kalau baku dapa begini kayak penganan kurus. Padahal dia cuma lihat yang mata dalam bahasa Manado. Mata kok dipakai jadi ukuran berat badan. Mata untuk menilai keindahan. Jelek atau indah. Mata untuk menilai warna. Kalau mengukur berat itu pakai kilogram. Harus ada alatnya. Kok pakai mata ditimbang? Konyol. Tapi begitulah budaya kita yang berkembang. Kok kamu kurusan sekarang ya? Saya sering-sering kalau ketemu begitu. Terus kamu lebih sehat sekarang ya? Saya bilang enggak, justru saya sekarang kelebihan berat badan. Saya merasa enggak sehat gitu. Karena akhir-akhir ini cara hidup saya enggak terlalu sehat. Saya makan terlalu banyak karbohidrat. Jadi saya kelebihan nih, sudah 5 kilo kelebihan dan saya merasa enggak sehat. Kok kamu bilang tambah sehat? Nah itulah budaya kita, budaya yang menyesatkan. Sebab di zaman dulu barangkali, di zaman masih berburu, belum bercocok tanam, ya masyarakat Sulawesi Utara itu mungkin, ya karena makanan itu kurang, jadi mereka berburu, jadi kalau dapat makanan, makan banyak-banyak. Nanti kalau nggak ada makanan kan dia puasa, dia kekurusan gitu. Kemungkinan, saya tidak meneliti, ya nenek moyang punya kita, tradisi sampai kemudian mengeluarkan istilah seperti itu ya. Nah, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas adalah yang tertinggi di wilayah WHO Amerika dan terrendah di Asia Tenggara. Kita dianggap terendah loh, tapi mari nanti kita melihat data Indonesia ya. Amerika tuh paling tinggi. Nah, mari kita melihat apa yang dibuat oleh Center for Disease Control and Prevention. Jadi badan yang mengendalikan penyakit, mengontrol penyakit untuk pencegahan penyakit di Amerika. Mereka menerbitkan di laman mereka di situs mereka tentang overweight and obesity. Strategi untuk melawan obesitas. Mari kita lihat kalimat pembuka katanya begini, there is no single or simple solution to the obesity epidemic. Jadi tidak ada solusi yang sederhana atau tunggal untuk epidemi obesity. Obesity itu epidemi.
It is a complex problem and there has no be a multifaceted approach. Ini adalah problem yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang beragam. Ya. Dari para pembuat policy, ya, dari organisasi lokal, pemerintah daerah, bisnismen, pemimpin komunitas, sekolah, perawatan anak dan lembaga-lembaga kesehatan yang profesional serta individu harus bekerja sama untuk apa? Untuk meng-create environment that support a healthy lifestyle. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup yang sehat. Jadi itu harus kerjasama dari berbagai pihak. Nah, mari kita melihat apa tanggapan WHO, Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2004, membuat strategi global WHO tentang diet, aktivitas fisik, dan kesehatan, menggambarkan tindakan yang diperlukan untuk mendukung diet sehat dan aktivitas fisik teratur. Itu kuncinya, jadi ada dua kunci untuk obesitas. Diet sehat, aktivitas fisik teratur. Itu dua obatnya, tidak ada obat yang lain. Pada September 2011, deklarasi politik pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum Persekitaran Bangsa-Bangsa tentang pencegahan pengendalian penyakit tidak menular mengakui pentingnya mengurangi diet yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang kurang. Jadi itu harus dikurangi, diet yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang kurang. Itu artinya menambah aktivitas fisik dan menambah proporsi diet yang sehat. Itu sampai buat deklarasi politik dari Majelis Umum PBB. Karena luar biasa bahaya dari kegemukan ini. 1,9 miliar kegemukan. Karena itu penyakit yang menyertainya kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu, ya. Penyakit pembunuh. Jadi ada 4 penyakit pembunuh yang dikaitkan dengan diet tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Jadi sudah lama, ya, deklarasi politik itu dari tahun 2011. Tapi mari kita lihat apakah pemerintah Indonesia berhasil nggak mengendalikan kegemukan dan obesitas. Efek metabolik obesitas melibatkan serangkaian perubahan metabolisme seperti stres oksidatif. Nah, ini bahayanya obesitas, kegemukan. Menyebabkan peradangan dan penanda sindrom metabolik seperti dislipidemia atau kadar triacylglycerol yang tinggi, trigliserid tinggi, lipoprotein densitas rendah, LDL tinggi, resistensi insulin itu mengarah akhirnya kepada diabetes dan mengarah kepada penyakit kardiovaskular, jantung, dan pembuluh darah. Dan tingkat rendah lipoprotein densitas tinggi. Artinya, kalau obesitas, dia harus memilih. Mati dengan diabetes atau mati dengan serangan jantung. Tapi bisa serangan jantung mendahului diabetes, bisa diabetes, kemudian melahirkan serangan jantung atau gagal ginjal. Nggak ada pilihan yang lain. Sebagai orang Kristen, saya mau informasikan walaupun Anda jungkir balik, ambil itu Alkitab dan Anda rebus, Anda pergi kepada Nabi kesembuhan, minta di anointing, Anda tidak akan sembuh. Anda pilih, mau mati gagal ginjal, mau mati serangan jantung, atau mau meninggal karena diabetes. Kalau Anda kelebihan berat badan. Walaupun Anda berdoa jungkir balik di gereja, dan Anda setia. Sebab ini fakta. WHO mengkompilasi laporan dari seluruh dunia karena itu perlu membuat deklarasi politik. Jadi bukan cuma masalah di Indonesia, ya. Dan di balik WHO itu ada ahli panel itu. Itu hampir 10.000 ahli dari seluruh dunia mengenai bahaya ini. Setelah efek metabolik awal ini, perkembangan menjadi diabetes tipe 2, diabetes. Jadi kalau Anda sudah diabetes, biar Anda jungkir balik berdoa, pergi anointing. Dokter suruh minum obat seumur hidup. Toh diabetes tidak akan sembuh.
itu akan diikuti dengan rusaknya pembuluh darah, apakah pembuluh darah di ginjal, nefron, mulai dengan sindrom metabolik, atau rusak pembuluh darah di jantung. Kecuali Anda turunkan berat badan ke tingkat normal, dan tingkatkan aktivitas fisik dan healthy lifestyle, maka Tuhan akan menjawab doa dan membuat mujizat. Sebab kalau tidak, maka Tuhan itu tidak dapat dipercaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya prinsip. Kalau ada Tuhan yang hanya anointing aja, dan kemudian orang itu tidak change lifestyle-nya, dia bisa sembuh. Dan Alkitab tidak mengajarkan itu. Bayangkan, hanya soal pelanggaran buah larangan yang tidak punya konsekuensi kesehatan, sebab tidak dilaporkan oleh Alkitab, Tuhan mengusir Adam dan Hawa, nenek moyang yang pertama. Hanya oleh karena Yesus mati bagi kita, jadi Tuhan memaafkan pelanggaran yang kita buat dengan sengaja, dan kita tidak mau bertobat, mau mengubah pola hidup kita, kemudian kita meminta mujizat. Itulah sebabnya kenapa orang diabetes berdoa setiap pekan di gereja, diabetes tetap diabetes. Kalau nggak minum obat, ya pasti diabetesnya jadi gila. Menggila. Darah tinggi juga begitu, jantung juga begitu. Tapi orang Kristen nggak pernah kapok dan tetap membohongi dirinya dan masih tetap berdoa. Padahal Tuhan sudah tidak mendengarkan mereka lagi. Inilah kesia-siaan di bawah matahari. Mengapa saya harus mengatakan demikian? Saya mengalami begitu banyak penyakit. Berat badan saya 78 waktu itu, dan saya menderita diabetes. Umur saya baru 30-an, 34 tahun. Diabetes saya hampir 600. Mata menurun, ginjal saya menurun fungsinya. Saya juga punya penyakit autoimun. Karena kita terlalu suka sekali cookies mentega, dan saya perokok di waktu masih muda dan minum alkohol dan minum kopi sampai nggak pernah minum air putih lagi. Dan saya penyuka binatang-binatang yang berlemak tinggi yang sudah dilarang oleh Alkitab, yakni babi dan makanan-makanan yang lain. Maka saya berdoa jungkir balik, meratap kepada Tuhan, mencari nabi-nabi kesembuhan, ikut KKR kesembuhan di lapangan Sario, menjamah layar kaca di TVRI, karena di situ ada nabi kesembuhan yang minta jamah layar kaca. Saya nggak pernah sembuh, dan nabi kesembuhan itu sudah stroke, karena dia diabetes kemudian stroke. Jadi Anda lihat, sebuah penipuan rohani yang sangat laris di dalam dunia Kristen. Karena dipikir bahwa Tuhan akan menyuruh malaikat menjadi jongos kita, ya, untuk pergi ke pasar beli makanan dan memasak untuk kita. Padahal sebenarnya Tuhan memberi hikmat, memberi amaran kepada kita untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan, sebab Tuhan memberikan akal budi. Dan kita sudah bahas obesitas inilah yang menjadi akar dari banyak penyakit pada pertemuan yang lalu. Peningkatan resiko diabetes tipe 2 4 kali lipat menurut Cameron et al. Tahun 2009, penelitian mereka, publikasi mereka. Penyakit metabolik lain juga dikaitkan dengan obesitas, meliputi gangguan muskuloskeletal, yaitu gangguan otot dan rangka, misalnya osteoartritis, ya, kemudian gangguan ginjal dan kanker. Saya menderita itu. Ginjal saya fungsinya menurun, sampai sekarang sudah membaik, tapi gangguan batu ginjal saya asal tak salah makan minyak berulang-ulang terus. Dan kanker saya sudah terkendali, saya hidup normal sekarang. Tanpa pengobatan, dalam arti kata pengobatan reguler, ya. Oke, mari kita lihat komplikasi dari obesitas. Pertama, snoring, manggoro orang Manado bilang, sleep apnea, napas Jakarta berhenti. Dan itu kalau Anda sudah punya teman hidup
istri atau suami kadang-kadang ketakutan melihat Anda tak kancing kalau tidur, nyendak bernapas. Kemudian bisa resiko stroke. Ini orang gemuk. Kemudian resiko penyakit jantung. Kemudian radang pankreas. Itu saya mengalami bertahun-tahun di masih muda. Kemudian female disorder. Jadi itu menyebabkan masalah pada kandungan wanita dari mulai tidak punya anak sampai miom dan seterusnya. Kemudian penyakit pada liver, yaitu fatty liver, cirrhosis, liver disease. Ya. Penyakit pada paru-paru, asma. Kemudian ada blood clot, ada pembekuan darah di arteri pulmonari, arteri pada paru-paru. Kemudian gallstone ini juga batu empedu ini juga penyakit saya. Kemudian kanker payudara, kanker rahim, kanker usus besar, kanker kerongkongan, kanker pankreas, kanker ginjal, dan kanker prostat. Semua sumbernya dari kelebihan berat badan. Oke? Kemudian artritis lutut, ya saya mengalami artritis bertahun-tahun, tapi sekarang sudah nggak ada nyeri-nyeri. Ya. Tapi kalau saya nakal ya nyeri juga, saya punya tulang belakang ankylosing dan minta di treatment. Kemudian inflammation, yaitu peradangan pada pembuluh darah balik. Biasanya sering dengan blood clot, dengan pembekuan darah. Kemudian seperti kabel yang melilit-lilit tuh kelihatan pembuluh darah dan kadang-kadang itu mati. Jadi ada genangan darah yang tidak bisa kembali, kemudian kaki mulai menghitam dan ungu. Baru kemudian gout, asam urat. Ini juga penyakit saya yang dulu sekarang sudah nggak ada. Asam urat saya normal. Walaupun kadang-kadang saya nakal, tapi kalau cek normal. Dan diabetes saya normal. Puji Tuhan. Karena ya saya menurut pengetahuan yang Tuhan izinkan saya belajar, dan saya menurut kehendak Tuhan. Ada di dalam wilayah saya, ada di dalam kewenangan saya untuk mengendalikan mulut saya dan selera saya dan makanan saya. Tidak perlu saya suruh Tuhan Yesus yang kendalikan, padahal saya nggak mau. Ada di wilayah saya. Saya hanya perlu Tuhan tolong saya agar saya dapat kekuatan untuk kendalikan selera dan gaya makan saya yang tidak sehat. Itu yang perlu kita berdoa. Bukan doa minta kesembuhan dan tidak bertindak apa-apa. Itu teologi paling konyol yang pernah diajar dalam hampir 100 tahun ini dalam dunia Kristen yang telah menjebak kekristenan dalam penyakit yang membunuh mereka. Center for Disease Control and Prevention mempublikasikan hubungan antara kanker dan obesitas. Oke, jadi saya bicara dasarnya bukan seenaknya saya mau bicara. Ini dipublikasikan riset, mereka melihat ada peningkatan obesitas dari 2005 sampai 2014 di Amerika dan peningkatan kanker. Jadi kalau Anda kanker, sebagian besar dihubungkan dengan Anda pernah obesitas. Mungkin Anda sudah kurus dulu 1, 2, 3 tahun, kemudian Anda menderita kanker, tapi sebelumnya. Ya. Kemudian National Cancer Institute di Amerika ini sangat terkenal, ya, mempublikasikan juga hubungan antara obesitas, ya, kegemukan dengan kanker. WHO menyoroti bahwa obesitas bertanggung jawab atas 10-13% kematian di berbagai belahan dunia. Yaitu mereka yang punya body mass index di atas 30 kg per meter bujur sangkar. Body mass index-nya 30. Terbukti meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Nanti sebentar cara menghitungnya saya akan paparkan di sini. Sebuah meta-analisis melihat semua penyebab kematian mencakup hampir 3 juta orang, terdiri dari 270.000 kematian, memberikan bukti jelas bahwa relatif terhadap berat badan normal, semua nilai obesitas BMI lebih besar dari 30, dan obesitas kelas 2 dan kelas 3 yaitu BMI 35-40, dan lebih dari 40 dikaitkan secara signifikan lebih tinggi dari semua penyebab kematian. Mari kita melihat di Indonesia. Proporsi obesitas sentral atau kegemukan perut buncit pada umur di atas 15 tahun, menurut provinsi, survei di pool 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2018, nanti 2023 ada publikasi yang baru.
Anda lihat rata-rata Indonesia 31%. Penduduk Indonesia itu obesitas sentral, perut buncit. Ya. Itu perut buncit ya, 31%. Dan supaya Anda tahu, provinsi mana yang paling gemuk? Sulawesi Utara, daerah saya. 42,5 diikuti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Dulu juaranya DKI Jakarta, baru Kalimantan Timur, baru Bali. Tapi kemudian diikuti sekarang Sulawesi Utara meninggalkan semua. Dalam 10 tahun terakhir ini, mulai ada GoFood dan lain-lain. Saya tidak menyalahkan GoFood dan GrabFood. Dan berkembangnya sampai di desa-desa itu Indomaret dan Alfamart ya yang buka sampai malam, maka orang Manado lebih banyak bacamu dan lebih banyak makan sampai malam. Ya waktu muda mungkin tidak ada masalah sebab tubuh masih kuat, masih banyak aktivitas. Tapi sayang orang yang sudah biasa memanjakan seleranya sampai tua pun tidak bisa bertobat. Sukar mengendalikan diri karena dia sudah biasa makan tengah malam. Kalau dia tidak makan tengah malam ya dia merasa tidak bisa tasono, itu dipesoin karena dari muda dia manjakan, dia perut begitu, tidak melatihnya kecuali dengan disiplin yang kuat. Sebab itu kalau terbawa pada waktu tua betul-betul memang sangat merusak kesehatan. Mari kita lihat lebih besar dari 18 tahun ke atas ya. Sulawesi Utara itu 30,2%, berarti ada 12% kegemukan anak-anak. 12% penduduk Sulawesi Utara gemuk, anak-anak, anak gemuk. Di film bilang pocok-pocok, sehat sekali. Nanti mama menangis bungkus dengan peti mati kompi kubur tuh anak. Karena di mama dulu hidup di kampung, bapacol. Kong waktu DP mama zaman itu belum ada biskuit-biskuit, kukis-kukis, belum banyak yang jual goroho goreng, pisang goreng. Kalau mau bagoreng ya mesti tanam tuh pisang, mesti cukur tuh kelapa, mesti naik tuh kelapa, mesti baking minyak, kong goreng. Nah itu zaman saya anak-anak karena itu lalas sekali. Kalau selalu bagoreng, jadi cuma kasih yang rubus-rubus pisang. Jika bawa piskola, berjalan kaki leka SD Frater. Baru saya sekolah teknik di Tikala, berjalan kaki juga waktu itu. Sekarang orang makan Senin tahu diri, tinggal naik di atas kuda mesin, naik motor atau naik oto, jadi sudah nggak pernah bergerak. Anda lihat, karena itu saya sering kadang-kadang berkata dengan keras, kalau Yesus lama datang, orang sulut akan jadi tuyul atau ada kemungkinan tidak ada lagi yang berusia di atas 40 tahun. Di 50 tahun depan. Rata-rata cuma sampai 40, habis itu so mati orang Manado. So habis, punah. Karena kegilaan makan. Dengan filosofi orang Manado. Mesti pocok-pocok tuh badan supaya sehat. Itu zaman dulu waktu orang Manado masih hidup di rawa. Musi bapacol, bakobong pece, musi bajalang kaki, musi piba tanam, atau melaut, batangka ikan, bapanggayung. Jadi biar badan besar, banyak bagerak, darahnya tidak mengental, masih umur-umur panjang. Malah sekarang, soalnya tidak bagerak, lebih banyak duduk, lebih banyak tidur, lebih banyak di muka TV, lebih banyak bakunya. Itu DP persoalan. Mohon maaf, saya lebih suka pakai bahasa Manado, tapi mohon maaf yang lain yang tidak berbahasa Manado mungkin, ya. Sebab saya terbeban secara psikologis, itulah alasan terbesar kenapa saya pulang. Walaupun secara ekonomi tidak menguntungkan, saya ada di Manado. Saya hampir susah untuk punya uang di Manado. Tapi kalau saya ada di Jakarta, tapi saya punya beban psikologis yang besar sekali. Kemudian teman memberi kesempatan untuk menjadi konsultan. Mengundang saya ke RSA, jadi saya pulang.
Padahal saya pulang waktu itu hanya untuk ibu yang meninggal. Saya bilang ya mungkin ini rencana Tuhan melalui mulut teman dan memang saya terbeban secara psikologis bagi suku bangsa saya sendiri. Kenapa sementara bunuh diri tanpa sadar dan tidak ada panutan sama sekali. Apakah rohaniawan, politisi, pemimpin masyarakat, semua puru besar. Jadi mana ada panutan atau sering disebut role model? Enggak ada. So, orang Manado suka kumpul-kumpul dan makan-makan. Itu budaya bagus untuk menyuguhkan orang yang kelaparan. Maka sok kelebihan makan, baru makan di rumah, pi baku dapat lagi di kafe makan. Habis itu bertemu lagi karena so ada WA, ada Facebook. Dan yang ada duduk di kafe mana, pi baku dapat lagi makan lah. Budaya yang sebenarnya positif itu agar supaya tidak ada yang miskin, tidak ada peminta-minta. Saya mendukung budaya itu. Budaya yang sangat unik, tapi justru di zaman yang serba digital ini, dan semuanya tersedia, justru budaya itu ternyata membuat orang Sulawesi Utara kelebihan berat badan. Ini prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosa dokter. Anda lihat Sulawesi Utara paling tinggi. Hipertensi, no? Gode, kong darah tinggi, mari kita orang cek, stroke. Sulawesi Utara nomor 3 di seluruh Indonesia. Stroke. Kaltim nomor 1, DIY nomor 2. Mari kita lihat, penyakit ginjal kronis, Sulawesi Utara nomor 3. Mari kita lihat, penyakit jantung. Ya, Sulawesi Utara nomor 6. Nomor 7. Jadi mari kita lihat di sini proporsi berat badan itu dan penyakit punya korelasi yang luar biasa. Bukan hanya data PBB, tapi hasil riset kesehatan dasar. Karena itu saya katakan, ya, orang mau ambil doktor di sini untuk bikin penelitian epidemiologi boleh. Buka kembali itu data-data Rikesdas itu, kemudian teliti. Ya, kalau saya gampang sekali, saya telah punya semua tools-toolsnya. Kalau saya mau ambil dokter untuk epidemiologi, kaitan antara penyakit dan kelebihan berat badan, saya pilih Provinsi Sulawesi Utara. Dan lihat ini signifikan semua. Terbukti. Kemudian bikin kelompok kontrol, kemudian intervensi, bisa terkendali enggak? Tapi perlu dukungan dana dan sebagainya. Jadi, proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih besar 18 tahun, Anda lihat berat badan lebih atau kelebihan berat badan itu, kita sering sebut kelebihan berat badan, tapi istilah teknis kesehatannya berat badan lebih, dan obesitas. Anda lihat peningkatan 2007, 2013, 2018. Indonesia tidak berhasil. Padahal PBB udah buat resolusi di 2011. Meningkat terus, 13,6 kegemukan, obesitas lebih gila lagi, 21,8% di tahun 2018. Itu sinyal sebenarnya. Jika pemerintah tidak betul-betul peduli dengan hal ini, maka negara kita betul-betul akan hancur sumber daya manusia. Karena apa? Kita tidak mampu memberikan, mengcover dengan asuransi. Asuransi itulah sebabnya jaminan jaringan kesehatan nasional kita, Jankesnas itu, dan asuransi kesehatan kita merugi. Saya sudah tidak ikuti ini selama tahun 2021 berapa triliun. Yang saya sempat ikuti sampai 2018, sampai 2019. Itu kalau nggak salah lebih dari 16 triliun tekor. Ambil dana dari mana? Sebab yang sakit begitu banyak. Dan orang Indonesia itu modelnya, dia punya kesenangan makan, tapi dia suruh pemerintah ongkos kalau dia sakit. Dan pemerintah juga memberi janji politik. Ini masalah yang di Amerika sendiri, Obama sampai kelabakan. Peran negara yang ekonominya begitu maju. Tapi waktu obesitas tidak bisa dikendalikan di Amerika, Anda pernah tahu mungkin Obama bikin Obamacare,
Maka pemerintah Amerika berhutang begitu banyak. Negara yang paling tinggi hutang di dunia itu adalah Amerika Serikat. Sebagian besar hutang itu untuk mengcover asuransi kesehatan. Karena dia sudah berjanji di dalam undang-undangnya. Jadi setiap penghasilan di Amerika kan dipotong oleh pemerintah. Dan diantaranya ya pemerintah menanggung asuransi. Jadi tidak ada orang yang sakit di Amerika yang tidak ditanggung oleh asuransi. Dan itulah membuat diantaranya hutang Amerika itu begitu besar. Dan kalau kita tidak terlalu peduli, jika bumi ini masih umur sampai 50 tahun, kita akan mengikuti jejak Amerika tapi lebih parah karena kita tidak punya sumber keuangan sebesar Amerika. Itu persoalannya. Dulu Menteri Endang saya ingatkan di tahun 2009. Masih tahun 2009 itu. Saya melihat tren peningkatannya itu. Sayang Ibu Menteri yang punya wawasan luas itu mengenai Yankee Stratcom meninggal cepat. Oke, jadi bagaimana indikator lingkar perut berdasarkan Badan Kesehatan Dunia Asia Pasifik 2005, pria lebih besar 90 cm. Jadi ambil senti Anda sekarang, lingkar di pusar, kemudian ukur 3 kali untuk ambil rata-rata sebab mungkin bisa ada kesalahan paralaks karena Anda bernafas. Jadi kalau sudah di atas 90 cm menurut WHO, pria dan wanita di atas 80 cm, Anda sudah itu. Obesitas. Oke, obesitas di Indonesia pria dan wanita lebih besar. Rikesdas 2013 saja wanita sudah lebih besar. Memang wanita lebih gemuk, di seluruh dunia juga wanita lebih gemuk. Ini cuma percandaan saya ya. Mungkin karena wanita itu tong sampah. Maksudnya ibu. Jadi kalau dia sudah masak kemudian anak-anaknya tidak makan, sudah malam, ya walaupun dia mau tidur, dia stres karena mau buang makanan. Jadi dia di dapur, dia makan itu makanan sisa. Kira-kira mungkin begitu, sampai dia jadi gemuk. Atau karena memang sementara memasak, dia udah comot-comot makanan. Gitu. Ya, tapi rata-rata memang wanita lebih gemuk. Dan menurut WHO, itu tahun 2017, mereka punya kesimpulan wanita dengan pendidikan rendah mengalami kelebihan berat badan mencapai 2-3 kali lipat dibandingkan wanita dengan pendidikan tinggi. Pendidikan rupanya mempengaruhi. Orang yang mengalami obesitas itu kurang produktif, lebih sering sakit dan waktu kerja 10% lebih sedikit dari non-obes. Jadi orang kalau sudah obes memang lebih sulit dia bekerja kecuali kerja fisik. Sebab dia bergerak, kalau kerja untuk berpikir dan duduk, mutasono dia, mengantuk. Nah ini tadi yang sudah disebut-sebut mengenai body mass index atau indeks massa tubuh. Kalau di bawah 18,5 itu underweight, kutilang, kurus tinggi langsing. Dan kalau di antara 18,5 sampai 24,9 normal weight. Nah saya nih akhir-akhir ini sudah mulai normal weight, 24, gitu. Kapan tuh saya 25, waktu pulang dari Jakarta gara-gara pandemi ya, enggak bisa salahkan pandemi juga sih. Karena enggak bisa ke sana ke sini ya. 25 sampai 29 overweight, obesity 30 plus dan extreme obesity 40 plus. Rumus indeks massa tubuh kita berhenti di sini 1-2 menit, silakan Anda hitung. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter bujur sangkar. Contohnya, Anda berat 70 kilo, tingginya Anda hanya 165 cm. 70 bagi 1,65 karena disalin senti itu ke meter, dikuadratkan, maka 25,7 Anda kegemukan. Saya tinggi 167 lah. Masa mulai pendek ini dia, umur 60 mulai pendek. 166. Yang saya tahu 167 dulu. Nah, berat badan saya sudah turun. Kapan itu sampai 70 kg.
Sekarang sudah turun 65. Kegemukan adalah kondisi berat badan tubuh melebihi berat badan tubuh normal. Sedangkan obesitas adalah tertimbunnya lemak untuk pria 20% dan wanita 25% dari berat tubuh. Jadi kalau Anda naik di timbangan metabolik, body fat levelnya kalau sudah di atas 20% ya Anda kegemukan. Kalau wanita di atas 25%. Nah, mari kita lihat tipe-tipe kegemukan ya. Ada yang sebut kegemukan android, tipe buah apel. Penumpukan lemak jenuh, sel besar, berlebihan di bagian dada, pundak, leher, dan muka. Itu tipe apel, lihat aja buah apel. Risiko penyakit, diabetes mellitus, darah tinggi, jantung koroner, stroke, pendarahan otak. Jadi kalau Anda gemuk rupa apel, popolulu rupa apel. Baru berdasarkan penyebaran lemak, ginoid, tipe buah pir. Nah, penumpukan lemak tidak jenuh, sel kecil, berlebihan di bagian perut, pinggul, paha, pantat. Risiko penyakit, nah ini lebih aman dibandingkan tipe android. Faktor risiko bergantung pada rasio pinggang dan panggul. Nah, biasa ini pada wanita. Sebab laki-laki kalau rasio pinggang dan panggul itu lebih kecil dari 0,8 itu dianggap bencong, pantat bebe. Jadi wanita kalau pantatnya besar, panggulnya besar, lingkaran perutnya kecil, walaupun dia gemuk resikonya rendah. Karena lemak itu menumpuk di pinggul dan paha. Pantatnya besar, pahanya besar. Di bagian perut itu sedikit. Jadi tipe buah pir. Yang lebih ideal lagi bilang tipe gitar. Baru ada kegemukan yang disebut hiperplastik. Jumlah sel lebih banyak tetapi ukuran sel normal. Kegemukan ini terjadi dari masa anak-anak. Dari anak-anak dia so gemuk. Mau kasih turun DP berat badan, so ini paling setengah mati. Ya orang tua pesalan. Ibu salah mengandung. Dari dalam kandungan ibu so manjakan tuh bayi. Jadi gemuk. Bagaimana ibu hamil? Makan cake, makan es krim. Cucur nasi jahat terus. Mie. Nggak pernah makan tinutuan, ya itu dia. Sayur-sayur nggak pernah. Ya, ngemil kentang goreng, itu dia. Maka itu anak dia obes dari dalam perut ibunya. Lahir mungkin 4 kilogram. Sampai mau bernafas setengah mati dia punya mama waktu udah pikul-pikul tuh anak dalam perut. Ada kegemukan hipertrofi. Jumlah sel normal tapi ukuran sel besar. Terjadi setelah dewasa. Biasanya diikuti dengan risiko terserang penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Gemuk sudah dewasa. Ada hiperplastik, hipertrofik. Jumlah maupun ukuran sel melebihi normal. Dimulai dari masa anak-anak dan berlangsung terus sampai dewasa. Ini paling sukar untuk turunkan berat badan dan paling rentan terkerang penyakit degeneratif. Kegemukan pada bayi terjadi karena setiap kali bayi menangis langsung diberi makan. Khusus pemberian susu sapi, bukan susu formula ya. Kalau susu formula dari sapi sekarang sudah diatur, dia punya lemak dan sebagainya, dan tidak menyebabkan kegemukan pada bayi. Tapi kalau susu the whole milk, ini tuh orang salah, minum susu beruang, susu mentah lebih bagus kata itu. Padahal tuh sapi so dipelihara, lingkungan, ekosistem diubah, dikasih rumput, dikasih suplemen dan lain-lain untuk dipacu dia punya susu. Dan dia punya keseimbangan asam lemak itu tidak sudah seperti sapi yang peliharaannya Tuhan. Tuhan yang pelihara. Ya, jadi ini problem besar. Susu yang tidak menggemukkan itu whey protein isolate. Baru kedua whey protein concentrate. Karena dia lebih banyak branched chain amino acid, BCAA, yang meningkatkan massa otot, bukan meningkatkan massa puru, perut buncit. Gitu. Bayi gemuk rentan terkena kejang dan tidak sehat. Tapi orang anggap poco-poco, bangga dia kalau dia gode, lucu, iya. Tapi waktu DP kejang,
DP mama menangis meratap ke Tuhan. Itulah kebodohan dan kesia-siaan. Kalau Nabi Salomo masih hidup, dia akan bilang, ini no, itu bodoh ding sia-sia. Ini kegemukan pada anak-anak berdasarkan usia. Anak-anak dibesarkan di sini, di restoran ini. Jadi Anda lihat, terjadi karena perilaku makan yang salah. Kebanyakan jajanan mengandung tepung, gula, keju, mentega, margarin, telur, coklat. Itu semua lah. Dan kurang aktivitas fisik. Makan-makan ada bergerak. Sedangkan oto kalau isi bensin mesti berjalan. Biasanya diikuti dengan kerentanan infeksi saluran nafas bagian atas, alergi, dan asma. Jadi kalau anak godek kok alergi dan asma, tidak usah berdoa. Minum obat aja terus, Tuhan tidak mau jawab tuh doa. Kalau tidak saya turun DP berat badan. Terus orang konsultasi, tapi Pak dia menangis kalau tidak kasih kentang goreng. No anak so injang di kepala orang tua. No. Karena orang tua tidak mengikuti Alkitab bahwa dia duduk di kursi Musa. Dia harus disiplin tuh anak sebab Tuhan mau tuntut pada dia. Nanti satu waktu di takhta penghakiman, takhta putih itu sesuai Wahyu pasal 21. Anak-anak yang mati muda karena kesalahan orang tua akan dibawa oleh Tuhan ke hadapan orang tua dan Tuhan tunjukkan dosa-dosa orang tua yang membunuh anak itu. Padahal Tuhan punya rencana, punya destiny untuk anak-anak itu. Jadi kalau kita tidak minta ampun sebagai orang tua, kita yang merusak makanan anak-anak kita, dosa yang tidak diakui, tidak diampuni, dan akan dicatat dalam buku catatan. Saya sudah zoom kemarin dan itu akan dihakimi kelak. Hakimnya adalah Yesus dan ia adalah pembela. Dia tidak bisa bela. Sebab dia bilang, karena sebikin sia-sia kita pedara dan tembus pengana. Gara-gara nganapi kepala batu. Begitu kalau dalam bahasa Manado. Mara ada pendeta-pendeta yang ajar. Iya, Anda masalah yang penting dalam nama Yesus dikuduskan, berdoa saja. Gemuk tidak apa-apa nanti di anointing. Dan orang lebih suka percaya tuh pendeta nabi palsu begitu. Daripada orang percaya baru buka Alkitab juga baca kitab Kejadian pertama aja. Soal makanan Tuhan hukum Adam dan Hawa karena tidak dengar. Tuhan bilang jangan makan tuh buah, makan. Tuhan usir. Tuhan yang sama, kalau sampai dia berubah pikiran, saya lebih suka menyembah benda mati. Saya selalu katakan walaupun ini sangat keras. Ya. Kalau ada Tuhan yang mendua begitu, yang tidak punya prinsip, masih disembah. Kalau dia berlaku kepada nenek moyang yang dia buat dengan tangannya sendiri, kita ini tidak dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Ini Adam dan Hawa Tuhan bikin sendiri dari tangannya. Tuhan tidak berbelas kasihan. Karena makan tak usir. Sekarang, padahal Adam dan Hawa makan tubuh tidak sakit orang. Sekarang orang so makan so bikin rusak. Ini Ka'bah roh suci. Orang masih ditipu oleh teologi konyol, makan jo. Pokoknya bersyukur dalam nama Yesus. Padahal Tuhan Yesus so menangis. Karena melihat kegelojohan. Tapi atas nama berkat. Itulah sebabnya kenapa doa Bapa kami sangat singkat diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh kasih frasa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebab Tuhan tahu manusia berdosa tidak pernah cukup. Dia makan sampai makanan itu membunuh dia. Karena itu Tuhan ajarkan tiap kali mau berdoa, itu maksudnya. Bukan cuma doa-doa begitu tuh Bapak kami. Doa itu menohok orang berdosa. Betul karena cuma makan cukup. Atau makan lebih dari cukup, berkat makanan itu engkau tahan dari orang miskin yang kelaparan. Kelak engkau akan dibawa ke penghakiman. Setelah hede-hede karena makan bikin rusak karena tubuh, padahal kita mati untuk menebus engkau, dan engkau menahan berkat yang harusnya menjadi bagian mereka yang kelaparan. Wahai orang Sulawesi Utara yang pemakan, tapi di sini adalah daerah Kristen terbesar di Asia Tenggara. Saya tidak mengerti kutuk apa yang ada pada pikiran yang telah merosot.
berdasarkan usia. Biasanya terjadi menjelang usia 30-an sejalan dengan peningkatan karir, kemantapan penghasilan, dan kekurangan aktivitas fisik. Bila kegemukan berlangsung sampai di atas usia 40-an, risiko lebih besar terkena berbagai penyakit degeneratif. Dan saya mengalami itu. Karena itu, setelah saya kuliah naturopati, justru saya mulai di usia 40, baru saya bertobat. Tapi ya Tuhan masih menolong, diabetes saya terkendali, autoimun saya terkendali, kanker saya terkendali. Tapi ya begitu, ya kadang-kadang nakal juga, walaupun sudah sehat makanan, tapi porsi lebih naik tuh berat badan, kok nggak pernah bergerak gitu. Ya. Puji Tuhan pulang Manado, saya lama kan di Manado, istri nggak ikut. Sesudah mama meninggal, saya ada di Manado beberapa lama. Kemudian ya saya jalan 30 menit pagi, 30 menit sore, di bawah matahari yang sangat terik. Saya kurangi porsi makan, dan lebih banyak makan tinutuan tiap pagi. Pulang-pulang istri bilang begini, papa kayak penganas so jelek, so hitam, so kurus. Dan memang terlalu habis itu badan. Saya bilang enggak, saya rasa lebih ringan, lebih sehat sekarang. Saya sudah agak ngeri itu, ketakutan sebab saya sudah 70 kilo. Dan saya sudah tua. Dan saya mulai merasa saya punya organ-organ ini, bahkan kemampuan berpikir mulai menurun. Gitu. Kemudian mata kelihatan mulai bertambah. Buram. Saya takut diabetes saya kembali lagi gitu. Jadi saya turunkan secepatnya, hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Saya turun. Nah ini sudah naik lagi sedikit. Karena sudah pindah Manado, isi sudah datang, aduh, saudara-saudara banyak. Ya, tiap minggu ada Junasi Jaha, ada cucur. Ya biar cuma jam makan 1 dan 2, aduh. Tidak diimbangi dengan gerak badan. Penyebab kegemukan, pertama metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal rendah cenderung mengalami kegemukan. Itu saya kenal, saya punya tipe. Kalau saya tidak bakar, saya tidak berolahraga, maka ada orang kan makan walaupun banyak, dia sukar naik berat badan. Karena dia punya kecepatan metabolisme itu. Mereka mesin yang boros, saya mesin hemat. Makan sedikit dia bisa simpan jadi fat, jadi lemak. Jadi mesti bergerak. Dan ini sudah 1 bulan lebih, pulang ini kurang bergerak. Walaupun sementara membangun dia ada bergerak tapi tidak konsisten. Saya sudah tidak buat lagi jalan pagi 30 menit dan jalan sore di bawah matahari terik. Saya harus di bawah matahari terik untuk membantu konversi triacylglycerol saya. Dan kolesterol itu dikonversi dengan cepat. Semakin bertambah usia, kecepatan metabolisme basal semakin menurun. Dan aktivitas fisik semakin berkurang. Konyolnya di situ. Orang tua, otot semakin lemah, semakin kurang aktivitas fisik. Kecepatan metabolisme basalnya semakin menurun. Dia akan menjadi gemuk. Nah kalau orang tua gila, dia makan rupa masih muda. Dan lebih gila lagi, dia duduk di kafe terus. Karena buka WA, teman bilang, ada di mana anak? Siapa anak basu suruh di rumah? So pensiun bang ini baku dapat kok orang dari kafe sini. Ya begitulah di Manado. Kita cuma aja buka-buka, dia tidak berani pi duduk. Baku dapat yang teman-teman SMA dulu. Mereka tahu saya ada. Tapi saya tidak mau buka-buka tuh WA, takut terpancing. Paling duduk ya, cari nostalgia kan. Ya, Ace Brennebon, mie, kan begitu zaman dulu. Dan ya, karbohidrat sederhana yang cepat diubah menjadi gula, membebani pankreas, kemudian pankreas melepaskan insulin, dan insulin kelabakan, dia tidak bisa bakar itu gula, maka dia konversi itu, dia simpan menjadi lemak subkutan. Kemudian ada penyebab kegemukan hormon. Contoh hipotiroid. Nah saya juga nih hypothyroid. Ada juga hypopituitarisme. Jadi
hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Kemudian wanita menopause. Wanita kalau sudah menopause bertambah gemuk. Nah ini istri saya. Sampai 2 tahun yang lalu, walaupun dia sudah menopause, dia udah 55 tahun. Dia masih langsing. Tapi 2 tahun terakhir ini, pokoknya mulai pandemi lah. Mulai meningkat berat badan. Setelah meningkat berat badan, terus bisa dia terus jadi tua. Ya itulah wanita. Kalau berat badan Anda bertambah, Anda jadi tua. Apalagi diikuti berat badan meningkat, tidur lat ya, tambah jadi nenek. Rambut rontok, mata menggantung, dagu doel, nah, tambah tua. Pergi di salon, mau bikin cantik, nah, itu semua omong kosong. Jadi kendalikan berat badan, kendalikan makanan, itu kuncinya. Baru kemudian hyperinsulinisme. Nah ini kalau insulin terlalu tinggi, kenapa pankreas produksi insulin? Untuk merespons terlalu banyak gula darah yang membanjir. Hyperinsulinisme tadi akan menyebabkan kegemukan. Baru ada enzim penyebab kegemukan, enzim adiposa, tisu, lipoprotein, lipase. Dia bertugas mengontrol kecepatan pemecahan trigliserid menjadi asam lemak yang kemudian disimpan oleh sel tubuh. Baru ada glikogen, oksidasi yang terlalu aktif menyebabkan glikogen dipakai dan menurunkan glukosa darah. Sehingga orang merasa lapar. Nah ini itu tipe orang lapar terus. Sesudah dia mesti baca. Duh, so lapar kita dia mesti makan. Ini ada persoalan di sini. Terlalu cepat dia punya simpanan gula di otot dan hati yang untuk pakai kontraksi otot bekerja glikogen karena itu dia lapar terus. Ini problem, ini harus diperbaiki. Ya. Dan agak sulit memang. Jadi dia mesti tes. Nah, sekarang tesnya sudah ada di Prodia, tes genomik. Baru sesudah tes genomik kira-kira 7 juta sekian. Saya kemarin sebelum kembali bulan yang lalu itu seminar bersama dengan Prodia. Jadi genomik sudah ada. Jadi untuk tes tipe-tipe metabolisme. Dan biasanya kalau dengan berbagai cara setengah mati mau turun berat badan, saya suruh. Kalau dulu ke luar negeri dikirim dia punya sampel darah ya. Kalau sekarang sudah ada di Indonesia Prodia. Nutrigenomic test. Dan akan ketahuan ini pekerjaan enzim-enzim ini berkurang atau bagaimana sehingga bisa diatur treatmentnya, pendekatannya seperti apa. Baru ada efek samping obat kegemukan. Contoh orang sudah diabetes, harusnya turun berat badan. Tapi dikasih obat diabetes namanya thiazolidinidone. Ya. Thiazolidin ini diberikan pada diabetes tipe 2 menyebabkan penambahan berat badan dan jadi lingkaran setan. Diabetes semakin sulit dikendalikan. Kemudian ada pil kontrasepsi, pil KB, meningkatkan nafsu makan. Apalagi jika pil KB itu diambil dari hormon hewan. Biasanya sapi atau babi. 2 hewan potong yang paling banyak. Hewan mamalia. Dan kemudian dibikin pil kontrasepsi. Nah ini yang membuat jadi rupa sapi dan babi. Perempuan yang minum pil KB ini makan terus dia. Persoalan kalau sapi dia makan terus, makan rumput. Kita kan tidak. Nah, itulah yang menyebabkan juga kegemukan. Baru efek samping obat, ada obat antipsikotik ya. Biasanya orang-orang yang stres, depresi dan apa, nah, itu dia. Dikasih obat antipsikotik ini dia jadi godek. Setelah jadi godek kemudian dia diabetes, kolesterol naik, tambah lagi obat. Antidepresan ya sama ini untuk orang-orang stegi semua, orang-orang stres. Antikonvulsan sama obat penenang.
Steroid, nah itu orang-orang yang nyeri-nyeri di tubuh, saya dulu menggunakan itu di awal-awal sih. Waktu saya nyeri, saya punya struktur tulang belakang, ya saya masih umur 30-an lah. Tapi saya sudah tidak pernah gunakan lagi. Ini menyebabkan moon phase, kegemukan. Baru beta blocker. Beta blocker non-selektif biasanya untuk pengobatan orang penyakit kardiovaskular. Baru highly aktif antiretroviral terapi, ya. Ini juga meningkatkan redistribusi lemak tubuh dan subkutan ke depot visceral pada organ-organ dalam. Oke, mari kita melihat model yang dibuat oleh para peneliti. Jadi kalau kita kurang aktivitas fisik, terjadi penyimpanan, penumpukan lemak pada perut. Ini yang disebut abdominal adiposity atau perut buncit. Nah, waktu perut buncit, makrofag itu dia masuk ke visceral fat. Dia untuk memakan ini, ya. Tapi akibatnya dia masuk ke sana akan menyebabkan chronic systemic inflammation. Karena itu semua orang gemuk tidak enak sekali DP badan, pegelinu dan sebagainya. Nah, itulah yang saya rasakan dulu tuh, sedikit-sedikit dipijat tuh. Murid-murid saya dulu tahu itu. Mereka udah jadi pendeta-pendeta besar sekarang. Pasti kalau mereka mendengarkan ini ketawa-ketawa, mereka pijat-pijat saya dulu waktu masih siswa. Karena sedikit-sedikit nyeri di tubuh, inflammation. Kemudian terjadi insulin resisten, prediabetes. Kemudian mengembangkan lesi aterosklerotik, pembuluh darah tuh mulai terjadi penumpukan kolesterol ke sana. Kemudian mulai berkembang neurodegeneration, mulai panglupa. Saraf itu mulai rusak, akhirnya pertumbuhan tumor. Jadi Anda lihat akarnya ada di, tapi itu kan tidak terjadi 1-2 tahun. Terjadi bertahun-tahun. Karena itu saya berusaha mengendalikan dan menjadi takut dalam arti positif waktu berat badan saya sudah 70. Setelah saya pulang terakhir dari Amerika, wah ini bahaya, ini sangat tidak sehat. Jadi bukti penelitian terbaru menyoroti hubungan yang kuat antara faktor gaya hidup, aktivitas fisik, nutrisi, dan stres psikologis, dan berbagai patologi penyakit kronis. Jadi itu sebuah gabungan. Jadi tidak ada orang stres saja, ya. Orang stres kalau dia makan sehat, berat badan ideal, tidak akan ada patologi penyakit kronis yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau dia stres, nah rata-rata biasa orang stres suka makan karbohidrat sederhana. Iya, makan nasi, makan coklat, makan gabin, makan biskuit, minum semua minuman yang manis-manis itu kalau orang stres. Kemudian dia kekurangan aktivitas fisik, orang stres kan dan depresi begitu. Iya. Bakurung dia, tidak bikin aktivitas fisik. Nah, ini akibatnya. Nah, pada tahun 1988 Profesor Gerald Reaven, ya, dia sekarang Professor of Medicine, aktif emeritus, masih dipakai. Ya, sampai sekarang dari Stanford Medical Center. Pada pertemuan American Diabetic Association, dia menciptakan istilah sindrom X, sindrom, jadi metabolic insulin resistant syndrome. Ya. Dan dia publikasikan itu di tahun 2006 di Proceeding Symposium 9 Eropa Metabolisme yang diadakan di Universitas Padua di Italia. Apa yang dia katakan di sana? Obesitas abdominal atau perut buncit, maka akan terjadi penumpukan lemak di sana, adiopogenesis yang proinflamasi, menyebabkan peradangan dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis. Dan resiko global dari penyakit jantung dan pembuluh, mengapa jadi pembunuh nomor 1 di dunia, dan penyakit koroner, penyakit stroke cerebrovaskular, dan penyakit diabetes. Ini penyakit-penyakit pembunuh yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Itu dalam kaitan dengan diabetes. Dan metabolic syndrome, tiap hari saya jalan di Manado, saya melihat kasihan nih orang Manado metabolic syndrome banyak sekali. Tapi mereka tidak tahu. Dan saya sangat sayang juga di platform Zoom ini cuma 58 orang yang dengar. Tidak tahu apakah orang Manado juga semua.
Lain kali mesti banyak publikasi gitu, agar supaya misinya jalan untuk menolong orang Sulawesi Utara. The National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3 ini sangat terkenal, berpendapat bahwa penurunan berat badan secara bermakna dapat memperbaiki sindrom metabolik. Aktivitas dengan pengurangan asupan kalori memperbaiki sindrom metabolik. Perubahan diet diharapkan dapat membantu menurunkan kadar gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi. Diet yang banyak mengandung buah, sayur, biji, lemak tak jenuh, dan susu rendah lemak atau whey protein bermanfaat pada sebagian besar pasien dengan sindrom metabolik. Nah, jadi sindrom metabolik itu kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, asam urat, prediabetes itu sudah sindrom metabolik yang akan mengarah nanti pada diabetes, mengarah pada penyakit jantung, pembuluh darah, mengarah pada gagal ginjal. Itu metabolic syndrome. Nah, pola makan penyebab kegemukan, makan berlebihan, tidak makan pagi, nah itu dia. Makan pagi itu penting. Lebih baik tidak makan malam daripada tidak makan pagi. Pagi-pagi harus makan. Dan makan sampai kenyang, porsi paling besar. Supaya tidak kelaparan di malam hari. Sebab malam untuk tidur. Jadi karena malam sudah mau tidur, langsung insulin konversi itu kelebihan kalori menjadi lemak. Kalau orang tidak mau bertobat, orang gemuk tetap makan malam, jungkir balik aja Anda berdoa. Kalau ada kuasa di sana, tidak ada. Keputusan harus dibuat. Jangan kasih alasan, aduh bagaimana Pak Oruntu, ini ada banyak undangan, ya makan di rumah toh. Sore-sore kan sudah makan, ya hormati orang yang mengundang. Itu kan fungsi sosial. Tapi jangan pergi makan. Tapi kalau memang sudah berniat mau pergi di pesta, mau pergi makan, nah itu dia. Maka biasanya makan di rumah, asik kok nanti kok ada pesta kawin, mau makan malam, sudah dia makan siang, dia skip. Jadi dia makan rupa gila malam hari. Kok membanjir dia punya trigliserid malam hari. Membanjir DP kolesterol, dia tidak bisa tersono. Apalagi meningkat DP asam urat. Kalau dia minum obat, kalau dia berdoa tuh ubah. Karena itu seumur hidup dan minum obat, tidak baik-baik itu penyakit. Inilah orang Kristen yang bodoh. Makan tergesa-gesa, makan di antara waktu makan. Ngemil. Jadi kalau makan nikmati. Putar musik klasik, putar lagu slow. Jangan makan tergesa-gesa. Karena itu saya buat peraturan mulai dari menikah dengan istri saya. Kalau saya lagi makan jangan ganggu. Mau tamu kayak presiden cari saya, pokoknya saya nggak mau. Saya lagi makan. Dan istri saya hormati sampai sekarang. Saya lagi makan jangan ganggu. Saya tidak mau makan tergesa-gesa. Saya mau mencerna betul tuh makanan. Baru makan di antara waktu makan ngemilai. Makan tidak teratur, jarak di antara dua waktu makan terlalu singkat atau terlalu lama, sama jelek. Mengkonsumsi makanan sampah, junk food, nah itu cookies, mantega, es krim. Mengkonsumsi makanan gorengan, kerupuk, minta ampun. So habis makan kerupuk lagi. Kesenangan saya deh, masih muda itu. Pernah saya belajar di Jawa, karena kuliah di Jawa, orang Manado kan pada dasarnya nentu makan kerupuk. Tiap habis makan malah dengan kerupuk. Peningkatan asupan makan padat energi yang kaya gula dan lemak pada saat yang sama kekurangan vitamin, mineral, dan mikronutrisi lain. Makan jenis pangan tinggi indeks glikemik. Nanti sebentar saya tunjukkan pangan tinggi indeks glikemik dan kurang aktivitas fisik. Inilah kombinasi-kombinasinya. Jadi berikut mengapa orang gemuk. Jadi sederhananya makan berlebihan. Selain pengaruh hormon-hormon tadi. Tapi pasti dia kelebihan kalori. Mengapa sudah makan tapi sukar menjadi kenyang? Nah, ini problem. Kadang-kadang orang bilang gini, ada Pak Oruntu, so makan mah. Lupa tidak kenyang-kenyang. Nah, ini problemnya. Apakah jenis makanan yang membuat Anda lapar? Kita harus belajar. Makanan yang paling tidak mengenyangkan adalah jenis makanan yang mendorong tubuh menyimpan lebih banyak lemak daripada membuat energi. Jadi selama itu tidak dibuang dari makanan kita, nah terimalah kegemukan itu. Dan efek-efek sampingnya gitu. Penyakit penyerta.
karena kegemukan. Kita harus belajar untuk mengenali apakah jenis makanan yang mendorong tubuh menyimpan lebih banyak lemak daripada dia membuat kalori. Bayangkan kalau mobil kita isi bensin, dia nemo bajalang. Dia cuma minta-minta isi bensin. Orang mau pakai itu mobil, tong kasih biar dia besi bakaran. Nah, bagaimana tubuh kita itu, kita isi makanan, dia bukan bikin jadi kalori, energi, malah dia simpan jadi lemak. Di masa lalu diyakini bahwa protein, lemak, dan karbohidrat yang dikonsumsi dalam jumlah yang sama memenuhi rasa lapar yang sama. Dewasa ini penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas rasa lapar dari ketiga zat ini tidaklah sama. Makanan yang kaya lemak hanya memiliki efek yang lemah dalam memenuhi rasa lapar, relatif terhadap banyaknya energi yang diberikan. Walaupun sekarang ada diet gila, keto diet, suruh makan minyak lebih banyak. Orang memang jadi kurus. Tapi kemudian dengan fatty liver dan brain fog. Brain fog itu otak berkabut, itu artinya jadi sukar konsentrasi, jadi bodoh. Kemudian mengembangkan penyakit-penyakit kardiovaskular. Jadi kurus, merosaki, kemudian mati. Itu karena orang yaitu tertipu dengan keto diet. Jenis makanan yang membuat Anda sukar menjadi kenyang. Tinggi karbohidrat yang tidak mengenyangkan, gula tinggi, serat rendah, indeks glikemik tinggi. Apa itu? Kerupuk yang pertama. Kalau Anda gemuk masih suka makan kerupuk, nikmatilah kerupuk itu dan terimalah kegemukan itu. Nggak usah repot pikirkan mau turunkan berat badan. Baru berikut, gula tinggi, serat rendah, indeks glikemik tinggi. Ini dia. Goreng-goreng rupa ini, so kasih mentega di situ, terigu, gula, coklat, kong goreng. Nah, cocok. Baru berikut, kentang goreng. Nah, anak-anak, kenapa banyak anak-anak gemuk di Indonesia sekarang berapa? Di Sulawesi Utara, 12%. Ya, goreng-goreng begini, apalagi so berkembang goroho stick. Sedap sekali memang. Kemarin ya saya coba tuh goroho stick, dan bilang sedap sekali di Polda sana, karena kebetulan satu hari ada urusan di Polda. Memang sedap kata. Mar pulang di badan suak sekali. Aduh. Nah ini, saya tahu dulu waktu saya masih di Pioner itu goroho kita suruh goreng. Kita pikir cuma kita tahu goroho goreng. Biasa kan orang makan pisang goroho kan rebus. Kita pulang Manado, setelah 11 tahun pulang Manado, kita kaget, di 5 tahun lalu, seorang bajual sana sini, bukan pisang capatu goreng, goroho goreng, ada goroho stick. Jadi, nah ini dia. Makanan yang paling tidak mengenyangkan. Apalagi kontutu yang ini dia, es krim, lengkaplah penderitaanmu. Karbohidrat tinggi, juga gula tinggi, nasi, beras putih. Tuhan tidak pernah bikin beras putih. Tuhan ciptakan beras itu coklat, merah, hitam, dan hijau. Sebab ada fungsinya di kulit ari beras itu. Tapi manusia giling itu dan kasih makan babi dan sapi DP kulit ari itu. Jadi kemudian manusia makan bom kalori ini. Memang sedap kata, kalau makan nasi beras merah kan cuma makan sedikit so kenyang. Kalau nasi beras putih kan mesti makan banyak. Jadi ada dua jenis makanan, lemak tinggi, karbo kompleks rendah, asupan energi tinggi, maka Anda tidak kenyang. Ada lemak rendah, karbo kompleks tinggi, asupan energi rendah, maka Anda kenyang. Jadi itu kuncinya. Ini sederhana mau dihafal, saya sederhanakan. Ini disertasi orang ini. Saya sederhanakan, jadi begitu. Jadi Anda harus belajar memilih. Lemak rendah, karbo kompleks tinggi. Nah, karbo kompleks itu yang tinggi nanti sebentar Anda lihat. Ini efek asupan gula fruktosa yang berlebihan. Fruktosa itu buah manis, contoh mangga arum manis, nanas, madu, apel manis, mangga mana lagi,
durian, lengkeng, rambutan manis, pokoknya DP manis sedang pegang tuh tangan bagula balem-lem. Itu fruktosa tinggi. Nah, fruktosa ini dia gagal merangsang insulin. Dan orang tertipu, orang pikir ya makan fruktosa aja kalau diabetesnya nak mau naik gula darah. Padahal dia gagal merangsang insulin. Dia gagal menekan grelin, hormon kelaparan, dan gagal menstimulasi leptin, hormon kenyang. Jadi masalah hormonal inilah yang menyebabkan banyak orang kegemukan. Karena, dan Amerika meriset itu ditemukan pada bayi-bayi yang obes karena di susu dikasih high fructose corn syrup. Jadi saya mau katakan, kalau Anda hobi makan corn yang high fructose, yaitu milu manis, jagung hibrida manis, itu yang bikin gode. Itu yang bikin buncit. Makan itu milu kuda. Itu milu tinggi sekali dulu di Manado, Manado kuning atau mutiara flint yang di tongkol besar. Kalau mau makan setengah mati, mau habis satu tongkol, udah enak sekali walaupun milu muda, satu tongkol aja so kenyang. Nah itu dia. Atau yang milu pulan itu, pulut. Ini menyebabkan Anda makan lebih banyak dan mengembangkan resistensi insulin. Jadi walaupun orang vegan, kalau dia hobi durian, hobi lengkeng, mangga arum manis, apel manis, semua buah manis, nah ini dia. Nah persoalan juga dagang itu menipu. Semua yang manis dibanderol merah, sampai jeruk manis yang tidak ada DP asam pun, jeruk santang, jeruk baby, dibanderol merah dan harganya lebih mahal. Mas sekarang kita lihat tuh jeruk baby yang dulu mahal dan jeruk santang, DP harga so turun luar biasa. Mungkin seminar-seminar ini berhasil sehingga orang lebih suka makan jeruk asam. Sekarang lemon lebih mahal di harga di jeruk nipis. Itulah jeruk-jeruk yang menurunkan berat badan. Dan saya sudah komunikasikan itu sudah 20 tahun lebih. Jadi rahasia menurunkan berat badan secara alami tanpa rasa lapar adalah konsumsi pangan dengan indeks glikemik rendah. Karena tidak perlu menahan rasa lapar. Selain itu apa yang dibakar adalah benar-benar lemak tubuh. Ini peran ya, jadi dia mengenyangkan dalam waktu yang cukup lama kalau indeks glikemik rendah, membantu membakar lebih banyak lemak tubuh. Bukan bakar otot, body muscle. Kalau Anda pakai herbal menurunkan berat badan, dan tidak mengendalikan melalui pola makan, boleh mau minum herbal, tapi harus diikuti dengan pengendalian pola makan. Anda melorot, jadi kurus, martu kulit talipa-lipa. Karena itu body muscle hilang, itu otot itu hilang, jadi krempeng, tak bembeng semua. Nah makanan-makanan yang indeks glikemik tinggi kita sudah tunjukkan gambarnya. Kita akan melihat bagaimana karbohidrat mempengaruhi berat badan. Karena itu banyak ahli diet menyarankan untuk memotong karbohidrat dan tidak mengkonsumsi. Adalah formula diet rahasia yang sangat manjur akhir-akhir ini, tapi itu membodohi. Tapi beginilah konsumen paling suka, karena itu dikenal ada keto diet, disuruh makan lebih banyak lemak. Baru ada tiger diet, disuruh makan lebih banyak protein. Jadi rupa harimau, sama-sama menurunkan berat badan. Tiger diet turun berat badan tapi kanker menggila. Kemudian keto diet turun berat badan tapi kemudian penyakit kardiovaskular dan fatty liver menggila. Nah oke, baiklah kita lihat sains tentang karbohidrat ini sangat penting untuk mengoptimalkan latihan intensitas tinggi dan meningkatkan kinerja. Karena itu di alam Tuhan berikan karbohidrat terbesar. Waktu Tuhan suruh makan biji-bijian, itu akan menjadi makananmu dan buah-buahan. Jadi biji-bijian, seeds and cereal, itu dalam bahasa Inggris, itu semua kaya karbohidrat. Dan buah-buahan karbohidrat, itu Tuhan suruh makan makanan utama di Taman Eden. Jadi yang betul siapa dong? Ilmuwan aneh, kegilaan, lebih pandai dari Tuhan, atau Tuhan yang paling mengetahui?
Karena itu saya mau katakan, apapun alasan Anda dengan keto diet yang secara ilmiah juga terbukti berbahaya, secara biblikal juga terbukti menghina Tuhan. Kalau Anda orang Kristen. Sebab Tuhan ciptakan karbohidrat dan sains menemukan karbohidrat itu penting untuk intensitas tinggi mengoptimalkan kinerja fisik. Karena itu Tuhan suruh itu jadi makanan utama di Taman Eden. Kadar tinggi katekolamin di dalam darah telah dikaitkan dengan stres yang bisa disebabkan dari reaksi psikologis atau dari lingkungan dengan kadar gula rendah. Jadi kalau Anda kurang kalori melalui karbohidrat, kemudian Anda mulai bekerja menggerakkan otot Anda, katekolamin akan meningkat. Stres Anda akan meningkat. Anda semakin sukar berkontraksi, semakin pemarah, semakin cepat tersinggung, dan semakin cepat merasa tertekan. Jadi Anda lihat makanan mempengaruhi psikologi. Itulah sebabnya Tuhan bikin seeds dan sereal. Anda lihat kulit ari dari bekatul atau bran, itu lapisan yang menyeliputi biji tepat di bawah kulit terluar sekam. Ini bagian yang kaya dengan serat dan kandungan vitamin D kompleks dan mineral. Ini mengendalikan gula darah dan mengatur metabolisme karbohidrat. Itu di sesi pembahasan tentang mikromineral, saya tidak bahas sekarang. Kemudian endosperm itu bagian yang lembut terdapat di pusat biji, ini kaya dengan zat pati, starch, dan protein. Nah itu tuh nasi putih, dia punya biji. Baru lembaga germ ini lapisan berikut kaya asam lemak esensial, asam amino, vitamin E, dan fitokimia, nutrasetikal. Ini yang dia bertumbuh jadi lembaga. Kalau padi mau bertumbuh, jadi daya tumbuh, sumber kehidupan itu Tuhan simpan di situ. Sayang waktu kita giling itu beras, dia nyanda utuh, dia hilang itu dia punya germ. Karena itu dalam bahasa Inggris beras putih itu broken rice. White rice sering disebut broken rice sebab ujungnya itu patah germnya. Justru di situ kekayaannya. Malah germ-germ itu kalau Anda kumpul dan Anda bikin bedah, Anda punya kulit akan jadi halus sekali. Kegemukan jadi disebabkan oleh dua faktor. Anda lihat timbangan di sini, energy in Anda eat itu dan energy out Anda exercise harus seimbang. Kalau terjadi peningkatan makanan padat energi dan kekurangan vitamin dan mikronutrisi lain, sementara Anda kurang bergerak, ya pasti timbangannya akan jadi seperti ini. Kalau intake lebih tinggi dan output kurang, maka Anda akan lebih gemuk. Ini hukum kekekalan energi. Kalau Anda bakar lebih banyak dan masukkan intake-nya lebih sedikit, maka Anda akan kurus. Semua anak SMP tahu itu. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Terlalu sederhana. Kok semacam ini aja tidak dimengerti oleh ahli nutrisi yang menyarankan keto diet. Ini dikenal sebagai keseimbangan kalori dan merupakan dasar dari termodinamika. Jadi dasar-dasar sains itu datang dari Tuhan, sains yang benar. Orang kalau mengingkari hukum termodinamika ini, dia tidak akan maju lebih jauh dalam dunia sains. Baik biologi, kimia, dan fisika. Cara yang efektif untuk merasa kenyang, kurangi asupan makan berlemak tinggi, misalnya goreng-goreng, buang itu keto diet. Bukan membatasi asupan pangan tinggi karbohidrat kompleks. Otomatis asupan lemak akan berkurang. Kalau Anda makan bete, makan nasi beras merah, Anda tidak suka makan goreng-gorengan lebih banyak. Oke. Penelitian yang dilakukan di Universitas Sydney membuktikan bahwa makanan yang paling mengenyangkan adalah makanan yang kaya karbohidrat kompleks. Makan lebih banyak makanan rendah kalori yang padat nutrisi, itu poin kuncinya. Kalau mau turunkan berat badan. Nah, mari kita lihat makanan dengan indeks glikemik rendah. Makanan yang diciptakan Tuhan sejak di Taman Eden. Anda lihat beras. Yang butir-butir kecil itu ada quinoa. Kalau di Manado sudah ada, Anda bisa pergi ke Taman Sari. Di toko sana ada jual quinoa. Dan indeks glikemik rendah, Anda lihat ada seeds. Ada chia seed. Ada flax seed.
Kemudian Anda lihat ada legume, ada polong-polongan, ada lentil, ada kacang merah, ada kacang hitam, ada atsuki, ada lima bean dan sebagainya. Kombinasi makanan alami, walaupun ini manis, tapi dia punya serat larut yang menahan gula darah itu. Jadi batata lebih baik daripada sagu dan ubi kayu, singkong, kalau Anda mau menurunkan berat badan. Dan kalau Anda diabetes, jangan makan singkong, ubi kayu. Makanlah batata. Kombinasikan makanan alami untuk mendapatkan indeks glikemik rendah. Makanlah sayur-sayur ini. Ya. Kombinasikan seperti itu untuk mendapatkan indeks glikemik rendah. Caranya kalau makan, bagi 4 Anda punya piring, bagi 4 imajiner Anda punya piring. Seperduanya, 2/4 atau seperduanya adalah sayur. Seperempatnya Anda punya lauknya, ikannya. Seperempatnya nasi. Makan dulu itu sayur, baru makan itu ikan, terakhir makan itu nasi. No, kalau sukanya nggak usah makan tuh nasi. No. Model kan, apalagi model orang Manado, makan dulu tuh nasi. Kan masih ada sayur dan ikan, tambah nasi setengah. Kalau di restoran begitu kan. Masih ada lagi tuh sayur dan ikan, tambah ulang nasi setengah. Nah, begitu kan. Itu model metode yang salah. Kombinasikan makanan alami. Anda lihat ini diperbesar gambarnya. Ya. Jadi kesimpulan, jenis makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh menentukan apa yang akan dibakar dan apa yang akan disimpan sebagai lemak tubuh. Semakin alami Anda makan, seperti yang saya sampaikan di sini, seperti yang Tuhan amanatkan. Saya hanya mencari sains karena saya percaya Tuhan tidak mungkin keliru. Kalau ada kesalahan karena manusia berdosa, tapi Tuhan tidak mungkin keliru. Manusia berdosa bisa menafsir apa yang ada di alam salah. Dan jika kita eksplorasi alam dan kemudian salah, kita membuat hipotesa salah, kesimpulan kita salah, maka sains itu salah. Wahyu selalu di atas dari sains. Karena itu Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, oleh iman kami mengerti. Iman itu membuat mengerti, iman harus mendahului pengetahuan. Iman harus mendahului sains. Tapi sayang banyak orang Kristen konyol. Tapi tiap hari beribadah. Sains dipakai untuk mendahului iman. Bagaimana kita mau berdiri di penghakiman? Dan Yesus katakan, songana ini yang menghina kita seumur ngenepe hidup kan? Anda tidak percaya tuh firman yang kita kasihkan, Anda lebih percaya tuh otak manusia yang bersalah karena dosa, kemudian mencoba memahami alam ciptaanku dengan cara sains yang terbatas. Saya sangat getol dan suka pada sains. Tapi jika sains itu mengingkari Alkitab, mengingkari iman, kita buang di tong sampah itu sains. Buat apa saya memenuhi otak saya dengan sains yang tidak akan dipakai di kekekalan, yang akan merusak iman saya saja. Jadi begitu saya belajar sains. Sains yang hanya bikin full tapi otak, dan nyana berguna di kekekalan, nyana ada tuh sains ditabuang. Bikin apa? Bikin full. Oke. Nah, sesudah kesimpulan, saya mau mengutip Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pernahkah kita merenungkan ini? Kenapa dalam frasa doa yang pendek, Tuhan kasih cara berdoa meminta makanan seperti ini, secukupnya. Sebab Tuhan tahu manusia berdosa. Yang telah jatuh di Eden disebabkan oleh makanan, maka setan punya jalan masuk selalu melalui makanan untuk membuat manusia berdosa, terus-menerus berdosa dan karakternya tidak mengalami pemulihan. Tapi orang berdosa coba berteologi ya, karena dia dokter coba berteologi ya, makan jo, yang penting dikuduskan dalam nama Yesus. Semua halal kok, hanya ada yang haram. Makan jo dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mereka kelak Tuhan akan ikat batu kilangan di lehernya pada saat penghakiman.
sebab mereka telah menipu umat tebusannya yang telah dibeli dengan darahnya. Mari kita renungkan dengan rendah hati. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus tahu belajar cukup. Apa sudah cukup? Apa yang diperlukan oleh tubuh saya? Selebihnya berikan itu pada mereka yang miskin dan kekurangan. Matius 6 ayat 25b ini masih Matius 6. Mungkin Tuhan Yesus berpikir, ini cara interpretasi saya. Kurang cukup di ayat 11, kasih ingat di doa kalau berdoa. Maka Tuhan Yesus templak di ayat 25b, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Lalu kalau kita menginterpretasi ayat ini kok nyandak mengerti. Itu harus tunggu pendeta dan doktor teologi untuk menyimpangkan ayat ini. Oh, dodoe. Jadi sederhana sekali. Tuhan ingatkan lewat doa, tapi Tuhan melihat, diingatkan lewat doa, mungkin mereka tidak mengerti. Tuhan bilang lagi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Artinya jangan sampai ngana mati cuma karena makanan. Hidup itu lebih penting. Harus lihat sebab hidup itu dibeli oleh darah yang mahal. Bukan darah anak domba, kata Rasul Petrus. Tapi darah Yesus Kristus. Ia memilih mati. Ia memilih disalibkan. Ia memilih menderita. Agar kita yang jatuh ke dalam dosa bisa ditebus dan diselamatkan. Dan kita jatuh ke dalam dosa, kita sering lupa bahwa dosa masuk dalam sejarah manusia karena makanan. Tapi sayang ada begitu banyak teologi yang berangkat makan jonya ada apa-apa. Itu pendetanya ada betul. Belum baca kok semua Alkitab, semua berteologi. Dan kalau dia membangun struktur neotik dalam presuposisi yang salah, mulai berteologi dengan mengabaikan kitab pertama Kejadian, dodoe. Biarlah dokter tidak menjamin untuk selamat. Karena menyelewengkan Alkitab. Jadi marilah kita setiap kali makan, ingat ini. Berilah kami makanan kami secukupnya. Kemudian yang kedua adalah, kita ada makan ini mau bikin kita hidup atau mati kan? Sebab firman Tuhan bilang hidup itu lebih penting dari makanan. Ini mau bikin mati apa kita? Tidak usah. Sebab ada firman. Tuhan akan melakukan mujizat. Firman itu akan menghakimi. Ya, mudah-mudahan walaupun penyampaian saya begitu sengit, saya berharap Bapak ini akan disadari oleh hamba-hamba Tuhan yang keras kepala. Yang hanya main anointing. Dan main mengharapkan pada mujizat dan tidak pernah mendidik jemaat mereka. Bahwa makanan mereka bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita.